amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Bapak Ubaidillah MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang speech. Sebelumnya perkenalkan, saya Arda Ipin sebagai moderator yang akan memandu diskusi kali ini. Mungkin langsung saja pada materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Asita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asita Rahmawati sebagai pemateri 1 akan menjelaskan report speech dan direct speech. Yang pertama, report speech. Speech ini biasanya disebut dengan direct dan indirect. Nah, artinya yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu terdiri dari dua klausa. Yang pertama, klausa bebas, dan yang kedua adalah klausa terikat. Sedangkan kalimat tidak langsung ialah suatu kalimat langsung yang dilaporkan kepada seseorang. Kemudian, apabila ditulis dalam sebuah kalimat, tanda petiknya itu dihapus dan diganti atau ditambahkan kata did, whether, dan if pada klausa kedua. Kemudian yang kedua yaitu direct speech. Direct speech ini adalah kalimat yang dibicarakan langsung oleh seseorang dan apabila ditulis dalam sebuah kalimat itu terdapat tanda petik. Contohnya, Tony said dalam kutip, I cook a cake in the kitchen. Artinya, Tono bilang dalam kutip, saya masak kue di dapur. Begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh saudari Maidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidah Alfara sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membawakan materi tentang indirect speech dan macam-macam reported speech. Baiklah, yang pertama indirect speech. Indirect speech atau kalimat tak langsung ialah kalimat yang diucapkan untuk menyampaikan pernyataan seseorang. Contoh, she says that he is a clever student. Dia berkata bahwa dia seorang murid yang pandai. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kalimat tak langsung yaitu 1. Antara reporting verb dengan reported words dihubungkan oleh kata penghubung atau conjunction. Yang kedua, dalam kalimat tak langsung atau indirect speech, tanda kutip tidak diperlukan. Kemudian, bentuk-bentuk indirect speech. Indirect speech dapat dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kalimat tidak langsung yang kata pengantarnya dalam bentuk present tense, maka kalimat langsungnya tidak mengalami perubahan tense. Contoh, she says, tanda kutip, I am a clever student, tanda kutip. Dia berkata, tanda kutip, saya seorang murid yang pandai, tanda kutip. Dan yang kedua, bentuk kalimat tidak langsung yang kata pengantarnya dalam bentuk past tense, maka kalimatnya mengalami perubahan yaitu tense, kata ganti orang, serta keterangan tempat. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam reported speech. Reported speech terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu statement atau pernyataan, question atau pertanyaan, dan imperatif atau perintah. Yang pertama, statement adalah kalimat pernyataan dan positif. Dalam kalimat pernyataan, sering digunakan kata that sama dengan bahwa sebagai penghubung antar kalimat pengantar dan kalimat yang dilaporkan. Perhatikan kalimat berikut. Petik, I like eating out. Petik, said Vina. Kemudian, Vina said that she liked eating out. Pada kalimat langsung tersebut, tanda petik dihilangkan, pronoun I diganti menjadi she atau orang ketiga, dan verb like diubah menjadi past tense like. Yang kedua, question atau pertanyaan. Pada kalimat tanya, kata-kata tanya seperti where, when, why, what, who, how, dan lain-lain digunakan sebagai kata hubung. Seperti, that girl asked me. Petik, where do you live? Kemudian, that girl asked me where I lived. Jika kalimat tanya membutuhkan jawaban ya atau tidak atau yes or no, kata yang digunakan adalah if sama dengan jika, yang whether sama dengan apakah. Seperti, the teacher asked me. Petik, have you finished your homework? Petik. Kemudian, the teacher asked me if you had finished my homework. Kemudian yang terakhir, imperatif.
Pada kalimat perintah, kalimat langsung dan tidak langsung terbagi menjadi kalimat perintah positif dan kalimat perintah negatif. Pada kalimat perintah positif, perlu ditambahkan to di depan kalimatnya, seperti she asked me, petik open the door. Kemudian, he asked me to open the door. Jika verb di reported verbnya berbentuk present, maka verb di reported word tidak berubah, seperti she tells him, petik don't touch me. Dia memberitahunya, petik jangan menyentuhku. Kemudian, she told to him not to touch me. Dia memberitahunya untuk tidak menyentuhnya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Sahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sahroni. NIM saya 2011-301-99. Nah, saya dari kelas HES semester 2. Izin mempresentasikan makalah bahasa Inggris, yaitu saya dari kelompok 8 dengan materi speak. Nah, saya akan membacakan materi direct speak to indirect speak. Yang pertama yaitu pernyataan, statement. Sebuah kalimat pernyataan menggunakan kata pengantar. Nah, bila pembicara melaporkan kembali apa yang dibicarakan oleh orang lain, maka kata benda dalam kalimat tersebut harus berubah. Contoh, I am late. Nah, saya terlambat. Terus bila pembicara melaporkan dirinya sendiri, maka kata ganti orang. I, my, me. Contoh, I will leave the country. Yang kedua yaitu sebuah pertanyaan, question. Kata tanya tetap dipakai dalam pertanyaan tidak langsung. Susunan pertanyaan tak langsung menggunakan susunan kalimat pernyataan, bukan dalam kalimat tanya. Nah, perubahan bentuk waktu tenses. Nah, tenses ini mengikuti ketentuan seperti biasa, sebagaimana bentuk waktu pada kalimat tak langsung yang berasal dari pernyataan. Contoh, what are you doing? Nah. Yang kedua, pertanyaan tanpa menggunakan kata tanya dengan ketentuan sebagai berikut. Bukan if or whether dalam pertanyaan tak langsung. Susunan pertanyaan menggunakan dengan kalimat pernyataan statement. Contoh, can you help me? Nah. Yang ketiga itu perintah atau permintaan, imperative atau request, ya. Yang pertama itu apabila reported word, kata-kata yang dilaporkan merupakan kata-kata yang merupakan kalimat perintah atau permintaan, maka reporting verb, kata kerja yang melaporkan yang berupa saya atau told diubah menjadi kata kerja tertentu yang menandakan antara lain. Perintah misalnya ordered, yang berarti menyuruh atau memerintah. Itu menggunakan kata kerja verb. 3, tambahkan kata please yang dipakai mengatakan perintah yang lebih sopan. Yang 4, menggunakan not plus to invite untuk perintah. Yang kelima, menggunakan kata ganti berubah dalam diri orang pertama, first person, dan orang kedua, second person. Jadi orang ketiga, third person. Contoh, he or she, we, they, you, me, he, she, or they.
Mungkin hanya itu yang disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.